Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kak Dwi Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas LKM 2 terkait mata kuliah pengantar kewirausahaan. Untuk soal nomor 1, jelaskan etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Etika berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan. Pada masa itu, Raja Prancis mengundang tamu dengan memberi kartu undangan, yang mana dalam kartu undangan tersebut berisi persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara. Dalam berwirausaha, etika berupa aturan-aturan sehingga kegiatan usaha tersebut tidak melanggar aturan atau agama, norma, ataupun aturan pemerintah dan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Dalam hal ini, etika nantinya akan membentuk pengusaha yang bersih dan dapat memajukan serta mengembangkan usaha yang sedang dijalankan dalam waktu yang relatif lama. Kemudian selanjutnya, menurut Basrowi pada tahun 2011 ada 10 fungsi pokok seorang entrepreneur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang diinginkannya. Yang keempat, menentukan skala usaha yang diinginkannya. Yang kelima, menentukan permodalan yang diinginkannya atau modal sendiri dan modal dari luar dengan komposisi yang menguntungkan. Kemudian yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan motivasinya. Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedelapan, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Yang kesembilan, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input, serta mengolahnya menjadi barang dan atau jasa yang menarik. Kemudian yang ke-10, memasarkan barang atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan dengan maksimal. Kemudian, terkait dengan fungsi tambahan dari entrepreneur yaitu yang pertama, mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya. Dan yang keempat, meluangkan dan peduli atas terhadap lingkungan sosial di sekitar. Selanjutnya, prinsip berwirausaha. Yang pertama ada jangan takut gagal. Kemudian yang kedua, penuh semangat. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Yang kelima ada sabar, ulet dan tekun. Kemudian yang keenam, optimis. Yang ketujuh ada ambisius. Yang kedelapan, pantang menyerah. Yang kesembilan, peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etik. Yang ke-11 ada mandiri. Yang ke-12 jujur. Dan yang terakhir ada peduli lingkungan. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, jelaskan jenis dan bidang usaha. Untuk jawabannya, ada 3 jenis kategori umum jenis usaha. Di antaranya, usaha produksi atau manufacturing, yaitu usaha yang berkaitan dengan pengubahan bahan baku menjadi suatu produk. Kemudian, usaha ini kembali dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu usaha produk primer yang mengacu pada pemberdayaan sumber daya alam, dan usaha produk sekunder yang merupakan lanjutan dari produk primer. Misalnya, kayu yang dibuat menjadi papan, yang mana papan ini merupakan produk primer, dan papan dapat dibuat menjadi furniture. Furniture ini adalah produk sekunder. Kemudian yang kedua, usaha perdagangan atau trading. Usaha perdagangan ini diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu usaha retail atau kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen, yang mana usaha retail ini adalah rantai terakhir dalam penyaluran barang, dan yang kedua adalah distributor. Selanjutnya, ada usaha jasa atau service. Usaha jasa ini terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing. Kemudian, untuk bidang usahanya, yang pertama yaitu bidang usaha produksi. Salah satunya ada home industry, yang mana home industry ini adalah salah satu bidang usaha produksi yang paling banyak diminati saat ini. Home industry ini merupakan bidang usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Berdasarkan produk yang dihasilkannya, home industry diklasifikasikan menjadi industri produk makanan, produk kerajinan, dan pemberdayaan lingkungan. Kemudian yang kedua, bidang usaha perdagangan. Yang pertama ada usaha retail, yaitu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Jadi perdagangan retail adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang.
Kemudian yang kedua, distributor atau perdagangan besar, yaitu aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Dan yang terakhir ada bidang usaha jasa, yaitu salah satu bidang usaha yang paling penting karena selain faktor sumber daya teknologi, keuangan, dan pemasaran, maka sumber daya manusia sebagai sumber dalam bersaing. Kemudian sumber daya manusia ini berhubungan langsung dalam aktivitas pemberian jasa kepada pelanggan atau konsumen. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jelaskan pengertian wirausaha. Secara terminologis, wirausaha merupakan kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Atau, seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat suatu peluang dan dengan jiwa yang berani untuk mengambil resiko dan menciptakan usaha baru dari peluang yang telah dilihatnya. Selanjutnya untuk soal nomor 4, jelaskan pendekatan dan teori kewirausahaan. Ada 2 jenis pendekatan mengenai kewirausahaan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Untuk yang pertama yaitu pendekatan makro. Dari sudut pandang makro terhadap kewirausahaan, menunjukkan adanya faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan usaha yang sedang dijalankan. Faktor-faktor ini adalah kondisi eksternal yang berada di luar kendali seorang wirausahawan. Ada 3 aliran dalam pendekatan makro ini, yaitu yang pertama ada aliran pemikiran lingkungan, yang mana aliran ini sangat berkaitan dengan faktor eksternal atau faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seorang entrepreneur. Kemudian yang kedua, aliran pemikiran keuangan atau finansial atau kapital, yang mana aliran pemikiran ini berfokus pada proses penanaman dan penumbuhan modal. Kemudian yang ketiga, aliran pemikiran perpindahan atau displacement. Aliran ini difokuskan pada fenomena kelompok, yang mana suasana dalam suatu kelompok dapat mendorong maupun menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi wirausaha. Kemudian yang kedua, pendekatan mikro, yaitu pendekatan yang membahas tentang faktor-faktor khas dari kewirausahaan, khususnya faktor yang muncul dari dalam diri wirausahawan. Ada 3 aliran pemikiran dalam pendekatan makro ini. Di antaranya, yang pertama aliran pemikiran trade entrepreneurial, yaitu aliran yang mempelajari ciri-ciri umum seseorang yang akan berhasil dalam mengembangkan suatu usaha, sehingga apabila ciri-ciri tersebut ditiru, maka diharapkan dapat memunculkan peluang baru bagi para penirunya. Kemudian, yang kedua yaitu aliran pemikiran peluang usaha. Aliran pemikiran ini berfokus pada suatu peluang dari pengembangan suatu usaha. Dalam aliran ini, pihak yang dianggap memiliki persiapan yang matang kemudian bertemu dengan peluang yang tepat, maka dipercayai akan mengalami kemujuran. Kemudian yang ketiga, yaitu aliran pemikiran formulasi strategis. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa proses perencanaan dalam suatu usaha adalah salah satu bagian yang penting. Ada beberapa elemen yang bersifat unik dalam aliran pemikiran ini. Yang pertama yaitu pasar yang khas, kemudian yang kedua tenaga kerja yang khas, yang ketiga ada produk yang khas, dan yang keempat ada sumber yang khas. Selanjutnya untuk teori kewirausahaan, yang pertama ada teori ekonomi, yaitu teori yang menyatakan seorang entrepreneur dapat muncul dan berkembang jika ada peluang ekonomi. Adapun tindakan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan usaha yaitu secara sengaja dan dapat menciptakan peluang ekonomi, menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi, menawarkan insentif agar orang mau menanggung resiko, dan menjadi inovator dan membangun sebuah organisasi. Kemudian yang kedua yaitu teori sosial, yaitu teori yang menyebutkan bahwa warisan sosial adalah salah satu dari beberapa penentu utama dalam kewirausahaan. Teori ini didasari atas adanya perbedaan tanggapan atas berbagai kelompok sosial, seperti ras, suku, agama, dan kelas sosial. Kemudian yang ketiga ada teori psikologi, yaitu teori yang menyatakan bahwa keberhasilan seorang entrepreneur bergantung pada faktor kepribadian. Dalam teori psikologi, hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi yang sangat erat, yang mana kebutuhan untuk berprestasi harus ditanamkan sejak usia dini. Kemudian yang keempat ada teori perilaku, yaitu teori yang menyebutkan perilaku seorang entrepreneur merupakan hasil dari suatu kerja yang dilakukan dengan berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena faktor kepribadian. Dengan teori ini diketahui bahwa kewirausahaan dapat dipelajari secara sistematik dan terencana. Kemudian untuk soal nomor 5, uraikan kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19. Untuk kelemahannya, yang pertama usaha menjadi sepi pelanggan, terutama usaha yang notabene-nya digunakan sebagai tempat kumpul-kumpul. Karena di masa pandemi COVID ini kita dihimbau untuk melakukan pembatasan sosial dan lebih baik berdiam diri di rumah saja daripada bepergian. Kemudian,
Yang kedua, kemungkinan akan mengalami kerugian serta penurunan pendapatan dari masa sebelum adanya pandemi COVID ini. Untuk kelebihannya, dapat memanfaatkan teknologi dengan baik seperti menggunakan platform online dalam menjalankan usahanya. Dengan himbauan pemerintah untuk work from home, maka pemanfaatan platform online ini bisa menjadi salah satu pilihan yang baik. Kemudian yang kedua, menjadi entrepreneur di masa pandemi juga dapat mengasah kemampuan kita agar tidak menghabiskan waktu kita sia-sia dengan berdiam diri di rumah saja. Kemudian yang keenam, jelaskan karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19. Menurut saya, yang pertama ada berani mengambil resiko, yang mana dengan jiwa yang berani mengambil resiko ini, seorang wirausahawan dapat menyadari bahwa tidak semua faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu hasil yang dicapai berada dalam kendalinya. Maka dari itu, kemungkinan untuk gagal dalam memulai suatu usaha dianggap sebagai suatu resiko. Kemudian yang kedua ada kreatif dan inovatif. Seorang wirausaha yang kreatif dan inovatif selalu mengupayakan untuk menemukan sumber-sumber alternatif sesuai dengan dasar wawasan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, terobsesi oleh kesempatan. Seorang wirausahawan selalu mencari dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk dapat menciptakan produk atau jasa yang baru atau yang lebih baik dari yang sudah ada. Kemudian soal nomor 7, uraian sukses story di bidang usaha dalam masa COVID-19. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah Sumaryono, yaitu seorang bos setiawan bus. Sumaryono merupakan seorang PO Setiawan Coffee on the Road yang merupakan salah satu pengusaha yang juga mengalami penurunan omset di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang menganjurkan setiap orang untuk tidak bepergian. Awalnya, pandemi COVID-19 ini memang membuat penumpang bus Setiawan menjadi turun drastis. Hanya sekitar 20% sampai 25% kursi penumpang saja yang terisi. Bus Setiawan ini adalah salah satu usaha jasa transportasi yang bisa dinaiki untuk menikmati pariwisata di daerah Kediri. Saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang tidak bepergian dan lebih memilih untuk diam di rumah saja, sehingga jumlah penumpang bus Setiawan ini turun drastis. Untuk menyiasati hal tersebut, pada September tahun lalu, ia berinisiatif untuk membuat Coffee on the Road. Coffee on the Road ini berkonsep ada sebuah kafe sederhana di dalam bus, sehingga selain bisa mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, penumpang juga bisa menikmati kopi. Terobosan baru ini dilakukan dengan sedikit mengubah bus menjadi mirip interior kafe. Ditambahkan dengan adanya bar kecil untuk memproses kopi, mulai dari menggiling sampai menyeduh kopi, yang mana proses ini bisa dilihat oleh para penumpang. Tak terduga ternyata hal ini banyak diminati oleh calon penumpang yang juga ingin menikmati suasana baru di dalam bus. Inovasi ini juga banyak disambut dengan baik oleh banyak komunitas. Kafe bus tidak hanya nyaman, tetapi manajemennya juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, seperti pengukuran suhu tubuh dan juga menyemprotkan hand sanitizer bagi penumpang sebelum masuk ke dalam bus. Berkat terobosannya yang sangat menarik ini, Sumaryono diundang menjadi salah satu pembicara dalam acara Creative Youth Fest pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kediri. Harapannya, Sumaryono dapat memotivasi serta mengangkat pemuda-pemudi untuk terus menumbuhkan kreativitas dan inovasinya dalam berwirausaha. Juga diharapkan dengan adanya Setiawan Coffee on the Road ini dapat menumbuhkan kembali sektor pariwisata di daerah Kediri. Menurutnya, seorang calon pengusaha dengan pemikiran yang kreatif pasti bisa mewujudkan inovasi yang akan menjadi sebuah solusi untuk masalah yang sedang dihadapi di masa pandemi ini. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.